Di tengah perubahan besar ekonomi dunia saat ini, muncullah sebuah pertanyaan yang sangat menarik untuk dibahas. Apakah dominasi mata uang dolar Amerika Serikat ini akan terus bertahan atau malah justru akan menurun? Di mana Donald Trump sebagai presiden yang terpilih untuk yang akan datang sudah mengincang menaikkan tarif biaya impor hingga 100% untuk negara-negara yang bergabung dalam BRICS. Di sisi lain, Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo kali ini sedang menyusun strategi untuk membangun sebuah ekonomi yang stabil, sebuah ekonomi yang mandiri dari pengaruh mata uang Amerika Serikat. Lalu, apakah menaikkan biaya impor terhadap anggota negara BRICS merupakan sebuah strategi Donald Trump untuk melindungi dolar Amerika Serikatnya? Di mana Donald Trump dikenal sebagai pemimpin yang sering menggunakan strategi agresif untuk melindungi ekonomi Amerika Serikat itu sendiri. Salah satu ancaman dari Donald Trump sendiri adalah menerapkan tarif tinggi, yaitu pajak tambahan pada barang impor untuk negara-negara anggota BRICS ataupun negara yang bekerja sama dengan BRICS jika mereka mencoba mengurangi penggunaan dolar Amerika Serikat dalam perdagangan mereka. BRICS ini tujuan utamanya adalah mengurangi tergantungan pada dolar yang disebut sebagai dedolarisasi, yang dimana saat ini menjadi sorotan dunia. BRICS sendiri adalah sebuah anggota kelompok ekonomi yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Serikat. Kelompok ini ingin menciptakan sebuah sistem perdagangan baru tidak terlalu bergantung pada dolar Amerika Serikat. Karena mereka merasa dominasi dolar Amerika Serikat dapat memberikan keuntungan kepada negara Amerika itu sendiri. Dengan tarif yang tinggi, Trump berharap produk dari dalam negeri Amerika Serikat lebih kompetitif dibandingkan produk impor. BRICS sendiri saat ini sedang merancang sebuah strategi untuk memperkuat posisi mereka di perdagangan internasional. Salah satu ide utamanya adalah menciptakan mata uang bersama yang digunakan untuk menggantikan dolar Amerika Serikat dalam perdagangan anggota-anggotanya. Lalu, langkah strategi apa yang dilakukan oleh Indonesia sendiri? Di tengah pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat saat ini, Indonesia sendiri mencoba untuk memanfaatkan momentum untuk memperkuat posisinya. Di bawah pemerintahan Pak Prabowo ini, langkah strategi yang telah dirancang untuk mengurangi tergantungan pada dolar Amerika Serikat, yaitu salah satunya adalah bekerja sama dengan BRICS. Indonesia sudah mulai mendekatkan diri kepada negara-negara BRICS untuk mencari alternatif perdagangan internasionalnya, di mana berita terbaru kali ini Indonesia sudah menjadi mitra dari negara-negara BRICS ini. Kedua, yaitu Indonesia ingin melakukan perdagangan menggunakan mata uang lokal. Hal ini sudah dilakukan oleh Indonesia dengan negara tetangganya, seperti negara tetangga kita adalah Malaysia dan Thailand. Itu sudah menggunakan mata uang rupiah, ringgit, dan baht secara langsung tanpa harus menukarkannya ke dolar Amerika Serikat. Yang terakhir, yaitu Indonesia juga sudah memulai menyimpan lebih banyak cadangan dalam bentuk mata uang lain seperti yuan Cina atau dalam bentuk emas untuk mengurangi risiko fluktuasi nilai dolar. Namun, hal itu semua memiliki tantangan yang perlu dihadapi. Salah satunya adalah ketidakstabilan rupiah. Sebagai mata uang yang belum sekuat dolar, rupiah masih rentan terhadap tekanan dari luar. Yang kedua, yaitu tekanan geopolitik. Amerika Serikat sering memberikan tekanan politik ataupun ekonomi jika Indonesia terlihat terlalu condong kepada negara timur ataupun ingin melakukan dedolarisasi. Hal ini sering dihadapi oleh Indonesia, di mana seringkali diberikan tekanan oleh Amerika Serikat. Salah satu contohnya saja ketika Indonesia ingin membeli minyak dari Rusia dan membayarnya menggunakan yuan ataupun rupiah, itu bisa menghemat biaya transaksi dan mengurangi kebutuhan akan dolar. Namun, memicu reaksi dari Amerika Serikat yang tidak suka ataupun tidak ingin dominasi dari dolar ini terganggu. Lalu, bagaimana masa depan dolar dan rupiah ke depannya? Apakah dolar akan menguat atau malah justru rupiah yang akan menguat? Dalam jangka pendek ini, kebijakan Trump bisa membuat dolar tetap menguat karena masih banyak negara yang membutuhkan mata uang dolar Amerika Serikat untuk transaksi dagangnya. Lalu, bagaimana jangka panjangnya? Jika upaya dedolarisasi ini terus berkembang, dominasi dolar akan melemah.
Ini akan menjadi pukulan besar bagi Amerika Serikat. Dolar tidak lagi menjadi mata uang yang paling banyak dicari negara-negara lain. Dedolarisasi ini juga akan berdampak kepada Indonesia, di mana Indonesia bisa menjadi stabil ekonominya dan lebih baik karena tidak terlalu bergantung pada dolar Amerika Serikat. Dunia saat ini berada dalam transisi besar di mana dedolarisasi bukan hanya tantangan mengurangi penggunaan dolar saja. Ini adalah simbol dari keinginan untuk menciptakan sistem ekonomi global yang lebih adil. Bagi Indonesia sendiri, ini adalah momen penting untuk memperkuat kedaulatan ekonomi di mata internasional. Namun, setiap langkah harus direncanakan dengan matang karena taruhan sangat besar. Dengan strategi yang tepat, Indonesia bisa menjadi salah satu pemain utama terhadap tatanan ekonomi global.